Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Dunia sepak bola terkejut. Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Banyak yang awalnya meremehkan kemampuan Indonesia, menganggap bahwa Arab Saudi dengan pengalaman berkali-kali masuk Piala Dunia, bahkan mengalahkan Argentina yang kemudian menjadi juara dunia, jelas prestasinya dan reputasinya jauh lebih unggul. Namun kemenangan Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia juga punya kemampuan hebat. Jangan remehkan lagi. Kitab Injil Yohanes bertujuan untuk menunjukkan bahwa Yesus yang diremehkan dan direndahkan oleh banyak orang sesungguhnya dan terbukti adalah juru selamat sejati bagi dunia. Yohanes ceritakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Diremehkan. Saudara, dunia meremehkan Yesus ketika Yesus datang ke dunia pertama kali. Bagaimana Yohanes membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia yang dahsyat. Yang pertama, tanda dan mujizat-mujizatnya. Yohanes mencatat berbagai mujizat yang Yesus sudah lakukan. Mengubah air menjadi anggur. Menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahirnya. Membangkitkan Lazarus setelah 4 hari mati dan sudah membusuk seharusnya. Kemudian memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Dan lain-lain. Mujizat-mujizat ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Yesus. Dan betapa erat hubungan Yesus dengan kealahan. Yang kedua, kesaksian perjanjian lama. Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Misalkan Yohanes 1 ayat 23. Yohanes mengutip Yesaya 40 ayat 3 yang mengatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah kegenapan daripada janji itu. Datangnya seorang raja itu di dalam perjanjian lama. Yang ketiga, pengakuan Yesus langsung. Ketika itu para pemimpin bertanya kepada Yesus, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami dengan terus terang. Tapi Yesus menjawab, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Saudara, Yesus tidak perlu mengaku secara verbal bahwa dia adalah Mesias, karena itu akan membawa para pemimpin itu untuk bertindak jahat sebelum waktunya. Tindakan, perbuatan, hasil karya Yesus sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Namun sayangnya mereka tetap meremehkan Yesus dan menolak untuk percaya. Saudara, dunia bahkan Anda dan saya bisa juga meremehkan Yesus. Kenapa? Pertama, karena penampilan yang tidak sesuai harapan. Orang Yahudi pada waktu itu menantikan seorang Mesias yang penuh kekuatan dan berkuasa. Seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penderitaan dan penjajahan Roma. Sementara Yesus datang hanya sebagai seorang tukang kayu sederhana dari Nazaret. Hal ini membuat banyak orang meremehkan bahwa dia adalah Mesias. Sekarang juga kita mengharapkan tindakan-tindakan hebat dari Tuhan menjadi di dalam agama Kristen. Tapi banyak kali Tuhan tidak bertindak seperti kemegahan yang kita inginkan. Yang kedua, kekerasan hati. Yohanes menunjukkan bahwa para pemimpin agama membaca kitab suci tetapi menolak percaya kepada Yesus yang adalah kegenapan daripada firman itu. Saudara, kekerasan hati juga bisa dan pasti akan membuat kita menutup mata terhadap kebenaran-kebenaran penting firman Allah. Yang ketiga, cinta duniawi. Ini yang penting, saudara. Yohanes 3:19 berkata, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara,
Orang yang mencintai harta, status, dan kesenangan duniawi pasti akan meremehkan dan menolak Yesus. Jangan remehkan lagi, saudara. Percayalah kepada firman Tuhan. Semua bukti tentang Yesus sudah tertulis di dalam Alkitab. Mari kita mengandalkan firman Tuhan sebagai dasar iman kita. Dan melihat bahwa nubuatan-nubuatan itu pasti akan tergenapi di masa yang akan datang. Karena sudah tergenapi dalam Yesus sesuai dengan nubuatan Yesus. Yang ketiga, jangan keraskan hati, saudara. Kesombongan, cinta dunia dan cinta akan kebiasaan buruk akan membawa kita menolak Tuhan. Yesus adalah Sang Mesias. Dia datang kepada Anda dan saya dengan kerendahan hati dan kasih. Jangan remehkan lagi. Itu keren.